memori eksternal ya, kita ngomongin memori eksternal. Nah, saya mau wanti-wanti dulu, kita bahas itu bukan in by product ya, walaupun kita ngomongin by product, tapi kita akan selalu insight into the deep, jadi masuk ke dalamnya, ngapain dia dan seterusnya. Jadi gitu ya. Saya harap seperti itu. Dan kemarin saya sudah sampaikan, saya harap kelompok ini bisa menyampaikan sampai dengan lebih mendalam, lebih tepatnya, biar nanti tidak banyak yang perlu yang dibahas gitu ya. Sudah oke gitu kan. Baik. Hari ini kelompok berapa ya? Sudah ready belum kelompoknya ini? Cek. Sudah Pak, sebentar ya Pak. Ya. Masuk Pak, kelompok 2 Pak. Kelompok 2. Oke. Jika begitu, saya tunggu sambil saya siapin presensinya. Nanti jika sudah ready, langsung aja share screen dan langsung dimulai presentasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 2 mau presentasi tentang external storage kelompok Afidus Saputro, kita Anun Ningtyas, Muhammad Abiyu, Arwani Zuri, Hanif Hilmi, dan Zaki Muhammad. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Rita. Penyimpanan eksternal CD dibuat pada tahun 1982. Compact disk adalah salah satu bentuk memori eksternal tertua. Awalnya dibuat untuk menggantikan kaset hingga berkembang dan menyebabkan beberapa jenis CD dibuat. Perbedaan antara masing-masing tipe terletak pada batasan baca dan tulis bagi pengguna. CD-ROM, CDR, dan CDRW. DVD, Digital Versatile Disk, sangat mirip dengan CD karena juga menggunakan sinar laser untuk menyimpan dan mengambil data. Meskipun CD dan DVD serupa dalam banyak hal, mereka juga sedikit berbeda, contohnya pada bagian kapasitas penyimpanan. Next. Hard drive eksternal. Salah satu perangkat memori eksternal yang lebih umum di zaman sekarang ini adalah hard drive eksternal. Hard drive eksternal adalah salah satu opsi penyimpanan memori eksternal terbaik untuk pengguna di luar sana saat ini, dengan portabilitas dan kapasitas penyimpanan yang besar. Ini tidak mengejutkan. Flash disk. Jenis memori eksternal populer lainnya adalah flash disk, yang merupakan perangkat kecil yang dapat menyimpan dan mentransfer data ke dan dari berbagai perangkat lain. Ini memiliki banyak nama lain seperti USB drive, pen drive, thumb drive, dan masih banyak lagi. Next. Memori PC merupakan pemendekan kata dari induk asosiasinya, yaitu Personal Computer Memory Card International Association atau Asosiasi Internasional Kartu Memori PC, yang dimaksud untuk memudahkan dibaca serta diingat. PC card merupakan salah satu bentuk di antara kartu memori pertama yang dibuat pada tahun 1990-an. Ada 5 jenis kartu PC, tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4, dan compact flash card. Kartu memori. Kartu memori adalah memori eksternal yang lebih kecil dan lebih tipis yang biasanya disimpan pengguna di perangkat lain. Jenis kartu memori yang paling umum adalah compact flash, memory stick, SD card, dan XD picture card. Penyimpanan online atau cloud. Cloud storage sebenarnya merupakan media penyimpanan berbasis online. Dengan itu, koneksi internet dibutuhkan ketika hendak melakukan akses pada file di dalamnya. Next. Magnetic tape.
Magnetic tape adalah model pertama daripada secondary memory. Tab ini juga dipakai untuk alat input atau output, di mana informasi dimasukkan ke CPU dari tab dan informasi diambil dari CPU lalu disimpan pada tab lainnya. Panjang tab pada umumnya 2400 bit, lebarnya 0,5 inch, dan tebalnya 2 mm. Data disimpan dalam bintik kecil yang bermagnet dan tidak tampak pada bahan plastik yang dilapisi peroksida. Next. Fungsi magnetic tape yaitu untuk media penyimpanan, alat input atau output, dan merekam audio atau video atau sinyal. Cara kerja magnetic tape yaitu dengan data direkam secara digit pada media tape sebagai titik-titik magnetisasi pada lapisan peroksida. Magnetisasi positif menyatakan 1 bit, sedangkan magnetisasi negatif menyatakan 0 bit atau sebaliknya. Next. Sistem blok pada magnetic tape. Data yang dibaca dari atau ditulis ke tab dalam suatu grup karakter disebut blok. Suatu blok adalah jumlah terkecil dari data yang dapat ditransfer antara secondary memory dan primary memory pada saat akses. Sebuah blok dapat terdiri dari satu atau lebih record. Sebuah blok dapat merupakan physical record. Di antara dua blok terdapat ruang yang kita sebut sebagai gap atau interblock gap. Next. Magnetic disk memory. Magnetic disk adalah jenis memori sekunder yang merupakan piringan datar yang dilapisi dengan lapisan magnetik untuk menyimpan informasi. Ini digunakan untuk menyimpan berbagai program dan file. Informasi terpolarisasi dalam satu arah diwakili oleh satu dan sebaliknya. Arahnya ditunjukkan oleh 0. Keuntungannya adalah, ini adalah memori ekonomis, akses data yang mudah dan langsung dimungkinkan. Itu dapat menyimpan data dalam jumlah yang besar. Kekurangannya, magnetic disk selain memiliki banyak keunggulan juga memiliki sejumlah kelemahan. Bahan pembuat magnetic disk merupakan konduktor yang cepat panas. Jadi dari segi kecepatan masih kalah dengan flash drive atau yang berbahan semikonduktor. Next. RAID merupakan singkatan dari Redundant Array of Inexpensive Disk yang berarti menggunakan drive atau disk untuk mendapatkan performa yang lebih baik dan keberadaan data yang lebih baik. Sudah terdapat beberapa jenis RAID yang mungkin kalian tidak asing yaitu RAID 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Mungkin hanya ada 3 jenis RAID yang paling banyak digunakan pada orang rumahan yaitu RAID 0, 1, dan 10. RAID 0, pada level ini semua adalah tentang kecepatan. Tidak ada urusan dengan keberadaan data. Level ini menggunakan 2 HDD atau SSD dan menggabungkannya sehingga data dapat ditulis di kedua drive secara bersamaan. Secara teori, kecepatan drive menjadi 2 kali lipat dan kapasitas dari kedua drive itu di total. Next. RAID 1. Pada level ini mementingkan keberadaan data dengan menggunakan 2 HDD atau SSD dengan ukuran sama dan di level ini hanya mendapatkan kecepatan dan kapasitas data dari satu drive saja. Dan satu drive lagi digunakan sebagai backup. Jika salah satu drive rusak, maka masih ada satu drive lagi yang memiliki data tersebut. Penggunaan level ini biasa digunakan untuk menyimpan data yang sangat penting. RAID 10. Level ini menggabungkan kelebihan dari masing-masing level di atas. Dengan level ini diharuskan menggunakan minimal 4 drive. Dari drive digabungkan untuk kecepatan dan kapasitas untuk memasukkan data dan juga untuk membackup data sehingga akan mendapatkan kecepatan dan keberadaan data. Next. Next. Solid State Drive (SSD) adalah perangkat penyimpan data yang menggunakan serangkaian IC sebagai memori yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi. SSD bisa dianggap sebagai versi canggih dari USB flash drive dengan kapasitas yang jauh lebih besar dan berfungsi sebagai pengganti hard disk yang selama ini digunakan pada perangkat komputer. Jadi, SSD adalah
perangkat elektronik yang berfungsi seperti hard disk, namun konstruksinya seperti USB flash drive yang tersusun dari beberapa IC sebagai memori. Seperti halnya USB flash drive, SSD pun tidak memiliki komponen yang bergerak di dalamnya. Pada awalnya, banyak yang meragukan ketahanan data yang tersimpan di dalam memori jenis ini. Mereka beranggapan data hanya bisa tersimpan untuk beberapa tahun saja. Data akan lenyap jika disimpan lebih lama lagi. Namun kenyataannya tidak demikian, apalagi dengan teknologi yang terkini. Bahkan, data bisa tersimpan dengan aman hingga 200 tahun. Next. Optical memory merupakan perangkat keras penyimpan data yang terbuat dari bahan-bahan optik, seperti dari resin, polikarbonat, dan dilapisi permukaan yang sangat reflektif seperti aluminium, contoh CD dan DVD. Teknologi optik yang digunakan adalah penggunaan laser untuk menulis dan mengambil data. Next. Jenis-jenis optical memory. Laser disk atau cakram laser. Sebuah piringan optikal yang digunakan untuk menyimpan video dan film, dan merupakan media penyimpan data pada cakram optik komersial pertama. Compact disk merupakan sebuah piringan optikal yang digunakan untuk menyimpan data secara digital. Awalnya, CD dikembangkan untuk menyimpan audio digital dan diperkenalkan pada tahun 1982, tetapi kemudian juga memungkinkan untuk penyimpanan jenis data lainnya. Next. Jenis-jenis optical memory masih ada CD-RW, compact disk rewritable. CD-RW adalah CD-ROM yang dapat ditulis kembali. CD-RW menggunakan media berukuran sama dengan CDR, tetapi bukan menggunakan bahan pewarna cyanin atau pitalokanin. CD-RW merupakan logam perpaduan antara perak, indium, antimon, dan tellurium untuk lapisan perekaman. Cakram CD-RW relatif lebih mahal dibandingkan cakram CDR. CDR, Compact Disk Recordable. Singkatan tersebut merupakan jenis cakram padat yang dapat diisi dengan salah satu jenis media penyimpanan eksternal pada komputer. Secara fisik, CDR merupakan CD polikarbonat kosong berdiameter 120 mm, sama seperti CD-ROM. DVD merupakan sejenis cakram optik yang dapat digunakan untuk menyimpan data, termasuk film, dengan kualitas video dan audio yang lebih baik dari kualitas VCD. Rata-rata kecepatan transfer data DVD adalah 1321 MB per second dengan rata-rata word transfer 12 MB per second. Next. CD-Text. CD-Text atau dikenal juga dengan Red Box Compact Disc merupakan spesifikasi standar untuk CD audio. Hal ini memungkinkan untuk penyimpanan informasi tambahan, misalnya nama album, nama lagu, dan artis. Pada CD audio standar Compact, informasi ini disimpan baik dalam daerah layout dari CD, di mana terdapat sekitar 5 KB ruang yang tersedia, ataupun di subkanal untuk RW pada disk, yang dapat menyimpan sekitar 31 MB. Area terakhir ini tidak digunakan oleh Redbook. DVD RDL. Singkatan dari DVD plus RDL. DL singkatan dari double layer, juga disebut DVD plus R9, adalah turunan dari format DVD plus R diciptakan oleh DVD plus RW Alliance. Secara umum, DVD bisa dapat menyimpan data sebesar 4,7 GB. Penggunanya didemonstrasikan pertama kali pada bulan Oktober 2003. DVD plus RDL disk memperkerjakan dua lapisan recordable yang masing-masing mampu menyimpan hampir 4,7 GB dari disk single layer, hampir 2 kali lipat kapasitas total disk 8,55 GB atau sampai 7,99 GB. DVD RW, cakram optik yang dapat ditulis kembali dan memiliki kapasitas sama dengan DVD-R, biasanya 4,7 GB.
Format ini dikembangkan oleh Pioneer pada November 1999 dan telah disetujui oleh DVD Forum. Keuntungan utama DVD-R adalah kemampuan menghapus dan menulis kembali sebuah cakram DVD-R. Next. DVD-RAM. DVD Random Access Memory adalah disk khusus yang diperkenalkan pada tahun 1996 oleh forum DVD yang dikhususkan untuk media DVD-RAM RW dan DVD-write yang tepat. DVD-RAM digunakan dalam komputer serta camcorder dan perekam video pribadi sejak tahun 1998. Blu-ray disc adalah sebuah format cakram optik yang digunakan untuk penyimpanan media digital termasuk video dengan kualitas tinggi. Namun, Blu-ray diambil dari laser biru ungu yang digunakan untuk membaca dan menulis cakram jenis ini. Cakram Blu-ray dapat menyimpan data yang lebih banyak dari format DVD yang lebih umum, karena panjang gelombang laser biru ungu yang dipakai hanya 405 nm, di mana lebih pendek dibandingkan dengan laser merah, yaitu 650 nm, yang dipakai pada DVD. Next. BDR dan BDRA, Blu-ray Disc Recordable, merupakan format Blu-ray disc yang dapat direkam dengan perekam optik. BDR disc ditulis satu kali, sedangkan BDRA bisa dihapus dan direkam berulang kali. Kapasitas disc adalah 25 GB untuk cakram single layer dan 50 GB untuk lapisan cakram ganda. Universal Media Disc adalah sebuah media cakram optik yang dikembangkan oleh Sony untuk penggunaan PlayStation Portable. UMD ini bisa menyimpan data sampai sebesar 1,8 GB termasuk permainan video, film, musik, atau kombinasinya. Sekian presentasi dari kelompok 2, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Oh, udah toh. Saya kira masih lanjut tadi. Ya, silakan. Kita hari ini topiknya ini ya, seperti yang di waskita ya, yang ada di listnya kemarin. Jadi tolong diklik saja, jadi biar Anda tahu hari ini tuh ngapain ya, apa yang mau dibahas. Ya, oke, silakan kalau ada mau tanya. Pak, permisi. Gantian. Oke. Mas, bukannya ini sekarang topiknya internal memori ya? Internal memori kalau nggak salah kemarin, Pak. Sorry, eksternal ya. Sekarang eksternal kan? Iya. Iya, eksternal ya hari ini. Benar nggak kelompok 2? Oke. Eksternal memori ya. Saya mau ralat apa yang harusnya diberitakan, disampaikan. Harusnya eksternal memori, bukan eksternal storage. Saya nggak bahas eksternal storage. Kita bahasnya eksternal memori. Oke ya. Tapi keep aja nggak apa-apa. Pertanyaannya di keep dulu aja nggak apa-apa. Tolong kelompok 2 dicatat juga nggak apa-apa. Boleh? Ya, Pak. Ya, silakan. Siapa lagi nih? Ada Mas Karen. Mbak Karen Pak Mas. Lupa. Saya cewek, Pak. Oke. Monggo. Aku izin tanya ya sama kelompok 2. Kan zaman sekarang tuh nggak ada CD-ROM di laptop. Nah, itu penggantinya kalau semuanya kita pengen setel film, setel apapun lah itu lewat CD-ROM, apa penggantinya gitu. Paham nggak maksudku? Pertanyaanku. Ini tanya siapa? Tanya saya. Bisa diulang kan? Diulang kan? Enggak, apa maksudnya tanya ini
kelompok 2, Pak. Nggak apa-apa. Coba diulang, Ran. Ya, Oke. coba. Kan di zaman sekarang tuh laptop tuh udah nggak ada CD-ROM-nya buat yang CD-ROM itu loh. Nah, penggantinya CD-ROM tuh apa gitu loh. Kan di masa sekarang gitu. Terima kasih. Ya, Oke. kalau dua CD taran dua player ya. Ya, Iya lanjut. bener, Pak. Lanjut, silakan. Siapa tuh? Mas Ferry R. Wibawa tuh kayaknya. Ya, nama saya Ferry Arwibawa dengan NIM 20.11.3355. Mohon izin bertanya, apakah teknologi RAID itu bisa diterapkan di setiap komputer atau mungkin ada syarat tertentu untuk bisa menggunakannya? Terima kasih. Oke. RAID ya, tanya RAID ya. Oke. Lanjut. Mas Sigit tadi kayaknya. Oh ya, Sigit benar. Itu Muhammad Pak, Sigit. tadi kan izin bertanya, tadi kan di PPT itu ada penyimpanan online atau cloud. Tapi itu masuk ke penyimpanan internal, itu maksudnya gimana? Soalnya setahu saya cloud itu nanti makannya bandwidth internet gitu. Kalau masuk penyimpanan internal, mohon penjelasan lebih lanjutnya. Terima kasih. Oke. Sama-sama. Ngomong tanya cloud ya tadi ya. Cloud kok masuk ke internal gitu apa gimana? Iya, gitu ya. Kok masuk Iya Pak, itu Pak. ke internal juga. Oke. Tadi sebentar saya cover dulu sebentar. Tadi yang pertama CD-ROM ya. Yang tanya CD-ROM tadi. Saya baru ngambil CD-ROM. Penggantinya apa? Sebelumnya apa tadi ya pertanyaannya? RAID itu dipakai di mana? Di PC bisa nggak gitu ya? Oke, tadi pertanyaan pertama nanti tolong di ini ya, saya tanya lagi. Oke, lanjut dulu. Mas siapa nih? Mas Maulidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulidan Khalil Amin dengan NIM 20.11.3345. Izin bertanya. Tadi sempat dibahas itu CD. Nah, saya itu penasaran proses pemasukan data ke CD dan ya intinya itu cara kerja CD gitu, mulai dari pemasukan data sampai cara kerjanya gitu. Oke. Itu saja, terima kasih. Di CD ya? Ya, oke. Di optical memory. Yes. Yang pakai kaset-kaset gitu loh, Pak. Ya, optical memory ya. Oke, optical ya. Lanjut. Oke, lanjut ada Mas apa nih? Hairul Rohman, benar? Ya, Pak. Saya ingin bertanya apa yang menyebabkan bad sector pada suatu eksternal memori? Terima kasih. Oke, back sector. Oke. Ya, ada lagi nggak? Oke, Mas Eka Pratama, Okta Eka, Mas apa Mbak Okta? Ya, saya cowok, Pak. Oh, cowok. Saya Oke, lanjut. Saya Okta NIM 20.11.3320. Saya mau bertanya, kalau untuk konfigurasi RAID 0 itu apakah harddisknya harus identik, Pak? Maksudnya kalau kapasitasnya sama-sama 80 GB gitu, tapi jenis harddisknya beda. Oke. Konfigurasi RAID berapa? 0 tadi? Iya, Pak, 0. Oke, 0. Konfigurasi. Oke, ada lagi nggak? Terima kasih. Ada lagi? Oke. Wah, banyak ini. Eksternal memori banyak yang tanya nih. Erik Alianto, Mas Tegar. Saya mau tanya kepada kelompok 2. Menurut kelompok 2, apakah optical memory yang CD drive itu masih ngetren sampai sekarang atau tidak? Jika masih, itu biasanya digunakan untuk apa? Dan jika tidak, itu kenapa? Oke. Masih populer atau enggak gitu ya? Ya, gitu Pak. Oke. Why katanya. Ya, ada lagi? Oh, banyak nih. Mas Bintang Saputra. Saya mau tanya Pak. Boleh. Jadi kan saya kan punya kaset dulu Pak, zaman kaset dulu lah. Dulu saya memastikan kaset itu yang mana nih? Kaset pita, kaset CD? Enggak. CD Pak, CD Pak. Oh, CD lah toh. Ya CD gitu Pak. CD, saya kan ya. nemu di rak toh Pak. Gitu kenapa ya Pak?
warnanya tuh udah hitam loh Pak, udah hitam gitu Pak. Semuanya Pak, terus nggak bisa dipakai lagi ya, itu kenapa ya? Oke, CD-nya sudah apa namanya ya? Oke lah, Kayak berwarna itu, Pak. kita, ya berumur ya, berumur. Oke, dan nggak bisa dipakai gitu ya, dipakai. Baik, ada lagi nggak bertanya? Ini yang tanya tentang optical drive optical ini, media penyimpanan optikal ini banyak nih. Ada CD-ROM penggantinya apa? Proses input di CD optikal seperti apa, ya kan? Ini tadi optical drive apakah masih populer? Ini tadi ada 4 pertanyaan tentang CD. Bisa di cover nih nanti nih. Yuk lagi, ada lagi nggak? Sambil kelompok 2 sambil mikir loh ya, biar kalian nggak banyak waktu habis gitu loh maksudnya. Oke, ada lagi nggak? Oke. Oh ya, tadi pertanyaan pertama apa ya? Yang pertanyaan tadi yang dikiranya memori internal tadi. Itu Pak, perbedaan tipe itu Pak. Tipe tadi apa Mas? Tipe dari memori PC itu Pak. Oh, bedanya tipe memori PC. Ya. Memori PC. Oh, memori PC ya. Oke. Oke, cover. Oh, berarti ini masih ada sangkut pautnya lah sama eksternal internal memori lah. Dari kemarin sama yang sekarang ya. Oke. Monggo. Dari kelompok 2 ada yang dari ini ada yang bisa di cover? Sebentar ya Pak ya, baru di ini Pak. Oh iya, ya, oke. Saya kira tadi dari tadi. Oke, coba saya telaah dulu nih ya. Dari kebanyakan yang ditanya itu kebanyakan adalah CD-ROM nih. Kayaknya memang di zamannya kalian lagi populer nih kayaknya ya. Apa sudah nggak populer di zamannya kalian? Yang saya maksud di zamannya kalian itu ya antara waktu kalian masih masuk SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu ya. Apa masih populer waktu itu? Udah SD udah ada? SD ya? Oke, berarti sudah mulai ini ya, sudah mulai hype ya. Maksudnya sudah mulai ini ada CD. Power Ranger. Power Ranger gitu ya. Kalau sekarang kan makan di KFC dapat CD ya kan. Ini beli CD dapat ayam apa beli ayam dapat CD nih? Dulu es krim Pak, beli 5 pedal pop. Oh gitu ya? Oh ya. Iya benar. Waduh, saya nggak zamanin itu ya, makan es krim. Beli CD di pasar malam, oke. Itu tuh ada yang suka hunting bacakan tuh kayaknya ya. Anda sama dengan saya dulu ya. CD Denko, kaset barongsai, wah sangat. Ya, kalau di waktu saya pribadi itu masih ada di zaman waktu masih kaset masih. Kaset habis kaset. Nah, jadi makanya tadi saya memastikan kaset yang dimaksud kalian itu kaset yang piringan CD atau kaset pita, karena kalau zamannya saya kalau ngomong kaset berarti kaset pita Mas. Kalau ngomongin pakai CD atau compact disc itu ya baru CD ngomongnya gitu. Oh, sekarang pakai apa? CD. Oh, VCD ya gitu. Kalau yang ada videonya namanya VCD. Kalau yang nggak pakai video biasanya disebutnya sebagai CD ya, compact disc. Nah, nanti ada banyak penjelasan itu di sini. Oke, dari sekedar itu. Kelompok 2 Anda nggak perlu cari yang susah-susah loh, cari yang bisa saja. Saya nggak mau maksa kalian untuk bisa menjawab gitu ya, jadi nggak perlu khawatir. Tapi ya kalau bisa, kalau ada yang bisa menjawab masa lebih baik gitu ya. Nggak usah cari yang susah, saya ngerti wae. Ya karena pada dasarnya kita mau bahas kan memori eksternal ya, memori eksternal yang kita bahas di sini sebenarnya banyak. Tapi yang menjadi fokus di sini itu ada di chapter berapa tadi saya tulis ya? Chapter 7 ya. Chapter 6 ya, ada di chapter 6 ya kalau Anda nanti mau cari topiknya. Jadi nanti siap-siap saya sudah menyiapkan beberapa soal yang akan dipakai untuk post test sebelum sebelum dari UTS ini.
Jadi kemungkinan besar pertanyaan-pertanyaan itu berasal dari apa yang kalian sempat tanya, apa yang sempat kita diskusikan di pertemuan ini. Gitu ya. Jadi paham ya? Jadi apa yang kita diskusikan hari ini mungkin bisa jadi pertanyaan untuk Anda besok nantinya. Nah, jadi makanya saya minta untuk bikin resume setiap hari itu alasannya itu. Pak kan cuma nulis Pak, ya paling tidak kan Anda pernah nulis, ya kan? Kalau lupa kan gampang, tinggal dibuka, ya kan? Makanya kalau punya mantan ditulis Mas, nanti kalau lupa tinggal dibuka, gitu. Jangan diingat, kalau diingat lupa Mas. Gitu ya. Jadi oke, kembali ke memori internal ya, memori eksternal. Jadi kita ngomongin memori eksternal. Jadi segala hal yang berkaitan ya, jadi memori yang di sini yang dimaksud adalah sebuah media penyimpanan yang tidak langsung berhubungan atau langsung terkoneksi dengan si keberlangsungan sebuah sistem. Nah, ini saya ulangi lagi. Jadi sebuah memori atau media penyimpanan yang tidak secara langsung berhubungan dengan keberlangsungan sistem. Jadi sistemnya akan tetap jalan walaupun memori tersebut nggak ada. Oke ya, kalimatnya itu. Jadi memori itu hal yang tidak terlalu penting ya di sistem itu jika sampai sekarang jika sampai memorinya itu nggak ada tapi sistemnya tetap bisa jalan, bahasanya gitu ya, jadi sistem komputer itu memang membutuhkan sebuah memori, nih kalimatnya ini memori. Tapi memori kan ada dua jenis. Yang pertama memori internal, ada memori eksternal. Nah, memori internal wajib ada karena sistemnya harus menggunakan itu. Secara sistem akan menggunakan itu. Di setiap sektor, di setiap organisasi tersendiri ada ada prosesor, ada memori, kemudian ada antar memori internal itu wajib ada. Ya, karena itu yang dibutuhkan oleh si sistemnya. Kalau nggak ada itu, sistem nggak akan jalan. Itu pasti kayak gitu. Nah, kalau eksternal kebalikannya. Kalau dia nggak ada, ya nggak masalah gitu. Jadi nggak masalah. Nah, kembali ke pertanyaan saya dulu. Hard disk itu memori internal atau eksternal? Eksternal. Tapi di dalam PC loh. Ya. Jadi coba saya tanya itu tadi. Masih ingat nggak? Saya sempat jelasin deh kayaknya dulu ini. Hard disk itu memori internal atau eksternal? Itu internal, Pak. Jadi bisa internal, Pak. Yo. Ya udah, saya coba komen di message. Coba saya pengen tahu siapa saja yang setuju hard disk itu internal. Tulis internal. Kalau yang setuju eksternal, tuliskan eksternal. Yuk, saya tunggu. 3, 2, 1. Kok ganti-ganti karena eksternal. Aduh, ada yang in X lagi nggak jelas sih. Ini galau nih bocah. Abiyu. Hampir dipakaiannya. Ada yang galau nih ya. I choose internal loh, ada yang internal. Oke. Eksternal loh. Yakin ya. Udah yang sudah yakin eksternal ya. Pertanyaan lagi kan tadi ya, hard disk ya, saya ngomonginnya hard disk atau SSD yang Anda sangat biasa tahu jenisnya, itu eksternal atau internal. Nah, ada yang internal, ada yang eksternal, Pak. Emangnya ada yang begitu? Wah, ini ada gitu ya? Tahu nggak hard disk eksternal itu, kalau kalian menyebutkan sebuah produk, eksternal itu sebuah produk, anggap aja sebuah produk gitu ya. Anda bongkar, Mas, hard disknya itu tak pakai di dalamnya komputer atau di dalam di PC, yuk iso Mas. Saya juga sering bongkar soalnya.
Internal atau eksternal? Internal atau eksternal? Ini jadi perdebatan dari dulu. Eksternal, Pak. Internal, Pak. So, sepertinya sudah ini. Coba sama Pak, kalau internal bisa jadi eksternal juga. Nah iya memang. Lalu sebenarnya dia kategorinya apa? Kategorinya internal atau kategorinya eksternal? Kita lagi ngomongin memori loh. Baru ngomongin memori. Ya, oke, gimana? Wah, ini. Coba saya pengen dengar alasannya yang menyebutkan eksternal. Tadi siapa nih? Siapa yang bisa open mic? X saja Pak. Kan bisa di-upgrade. Oke, Mbak Karen, kenapa kok ngomongnya eksternal? Ini saya sambil nunggu kelompok 2 nyari jawaban dong ini ya. Saya masih menunggu kalian dong, Mas. Saya masih nunggu kalian teman-teman ya, buat bisa mengcover inilah. Makanya saya bilang, jangan yang sulit. Jawab aja yang gampang. Izin jawab Pak. Sepahamku ya Pak, harddisk itu kalau semuanya dari kalau laptop lama kan harddisknya internal tuh Pak. Nah, semuanya kalau di-upgrade kan harddisknya bisa dicopot, bisa di-upgrade lagi. Terus kalau sekarang kan ada pilihannya mau pakai laptopnya ada HDD sama SSD. Nah, itu tuh bisa aja tapi kebanyakan laptop sekarang tuh pakainya tuh harddisknya tuh eksternal, nggak ada yang internal kayak gitu Pak. Bingung Pak jelasinnya ya Allah. Intinya toh Pak, sekarang tuh lebih sekarang tuh lebih banyak laptop yang pakai SSD daripada HDD kayak gitu. Oke, wah itu ini eksternal. Baik, saya minta pendapatnya yang internal dulu, yang ngomong internal. Maulidan Kuil Amin. I choose internal katanya. Bisa open mic, Mas? Mas apa Mbak ini? Halo Pak, Mas. bisa Pak. Ya, bisa ya. Monggo. Kenapa kok ngomong internal gitu? Kayak setauku aja itu Pak HDD itu internal. Setauku aja itu kayak pernah selintas baca atau selintas dengar aja gitu Pak. Oke. Baik, wah ini sepertinya mata kuliah ini masih belum mengehkan kalian nih kayak ini ya. Mengehkan ya, sebentar saya tak ngomong Tapi kalau dipikir-pikir kayaknya eksternal sih Pak. Ya, ini pilihan kalian ya, ini pilihan kalian dulu. Nanti saya coba jelasin. Teman-teman, ya ini saya panggilnya teman-teman aja bergampang. Apa yang kita bahas di mata kuliah ini, kita ngomongin kan dari kemarinnya sudah bilang, it's not is the product. Jadi kita nggak mau ngomongin produk. Ini dengerin dulu ya, ini nggak ngomongin produk. Saya nggak ngomongin tentang hard disk. Saya tidak ngomongin tentang CD-ROM, CD, ya. Makanya jika kalian lihat misalnya ini saya kasih contoh dulu. Di di UAS kita, Anda bisa lihat di minggu 5 ada list kan ya, external memory. Nah, di situ saya nyebutinnya apa? Magnetic disk, ada RAID, ada solid state disk, ada magnetic tape, kemudian ada optical memory. So, this is not about a product. Jadi kita nggak ngomongin produk. Kalau kalian ngomonginnya adalah misalkan hard disk ya, anggap aja hard disk, mencari hard disk maka di dalam si hard disk itu jenisnya hard disk itu adalah sebuah memori, gitu ya. Nah, kalau kita nanti ngomongin secara arsitektur di dalamnya, maka ada beberapa cara, ada beberapa way atau jalan di mana dia bisa menyimpan si memorinya atau datanya. Pak, yang satunya pakai, kalau hard disk itu Pak, biasanya pakainya adalah piringan. Nah, itu nanti disebut sebagai media penyimpanannya. Kalau yang SSD, ya pakainya flash memory namanya. Yang kemarin kita sempat bahas. Flash memory itu dipakai sebelum SSD itu muncul yang sekarang terkenal, internalnya di dalam tuh caranya menyimpan. Jadi itu yang disebut sebagai kenapa kok dibilangnya solid state disk ya? Karena dia memang terpasang di papannya. Ya, jadi itu yang kita mau bahas itu kita nggak ngomongin tentang produknya, enggak. So kalau tadi kita ngomongin masalah hard disk, Pak, hard disk itu internal atau eksternal? Kita lihat dari sisi penggunaan ini ya.
Saya nanti nggak akan jawab sendiri. Kita lihat dari penggunanya. Sebuah komputer, dia membutuhkan hard disk itu untuk apa sih? Ada yang bisa jawab nggak? Nggak, tolong. Menyimpan data. Nyimpan data, Pak. Oke, nyimpan data. Nyimpan data. Nah, saya tanya lagi. RAM itu buat apa fungsinya? Nyimpan datanya sementara. Nyimpan data tapi nggak secara permanen gitu, Pak. Nggak secara permanen gitu ya. Berarti data yang disimpan yang tidak permanen itu, yang permanen itu selalu dibutuhkan atau tidak? Iya, Pak. Butuhkan ketika dibuka, Pak. Butuhkan ketika dibuka. Berarti dia selalu ada jika dibutuhkan. Ya? Jika dibutuhkan. Jika dia nggak dibutuhkan? Dia disimpan sebagai cache gitu, Pak. Kata siapa? Ya. Oke. Inilah fungsinya nanti kalau harus banyak baca ya. Jadi kalau data itu tidak dibutuhkan, berarti kan intinya pada dasarnya komputer tidak akan mengakses si hard disk kan? Bener nggak? Mas, hard disk itu dibutuhkan dia untuk nyimpen data yang banyak. Pak, RAM itu kan kecil, Pak. Cuma 16 GB. Disimpanin Windows SP, Windows Vista, Pak. Hilang entek habis. 50 GB habis. Dikasih Windows 8, 84 GB, udah mulai tinggal separuh. Padahal masih banyak hal yang mau dijalankan di situ. Jadi pada dasarnya sebenarnya data sistem operasi yang besar itu tidak mungkin ditampung di dalam si memori. Kenapa? Kalau dia ditampung dalam memori, maka memorinya akan selalu penuh. Karena satu, dia harus nyimpan data yang mungkin akan dipakai atau mungkin juga tidak. Benar nggak? Makanya memori itu akan selalu menyimpan sesuatu yang selalu akan dipakai. Kalau nggak dipakai, maka akan diabaikan. Itu sebabnya kemarin ada ada metode untuk pergantian data. Ya kan? Masih ingat nggak kemarin? Yang berdasarkan penggunaan Yes, ya. Jadi sudah ada ya kemarin. Kayaknya sudah ngasih videonya di kemarin tuh. Iya, Pak. Nah, jadi yang kayak gitu. Jadi kayak coba saya buka datanya dulu daripada jadi organisasi RAM dan sebagainya itu ada cara untuk menggantinya. Jadi nggak sembarangan diganti. Ada LLU, ada LFU ya kan. Jadi itu yang saya belum kasih LFU ya kemarin. Jadi sesuatu yang seperti itu yang dipakai untuk menggantinya. Kalau ada data yang tidak terlalu penting ada di situ, itu akan mengganggu. Maka data yang tidak penting itu disimpanlah di luar, Mas. So, data yang tidak selalu dipakai dan tidak selalu digunakan itu bukan berarti yang digunakan itu bukan bagian dari sistem biasanya. Dari siapa? Dari sistemnya siapa? Ingat, sistem di sini nggak ngomongin sistem operasi loh ya. Bukan ngomongin Windows, bukan ngomongin macOS, bukan ngomongin Linux, tapi secara sistemnya dari komputer itu sendiri. Komputer itu bisa jalan, itu dari mana dulu? Dia bisa on the track-nya itu bagaimana sih? Dari apa? Oh, dia butuh media proses, ada media penyimpanan, ada output, selesai. Gitu doang. Lalu kalau ada sebuah media, Pak, ada sebuah sistem operasi yang butuh data penyimpanan yang banyak, ya sudah. Kan aku butuh tambahan nih, butuh tambahan internal, butuh tambahan penempatan data. Ya sudah, kalau ada memori di luar sistem saya, monggo, nanti saya konekin ke tempat Anda. Nah, gitu bahasanya. So, dari sisi kerja, jadi dari sisi organisasinya, itu hard disk adalah memori eksternal. Walaupun dia ada di dalam PC, bukan masalah di dalam PC-nya ya, bukan di casing-nya, tapi in the system. Coba kita cek dulu. Yang pernah pakai Linux ada? Saya pakai, Pak. Pernah? Ada. Mas, pernah nyoba live USB atau live CD? Pernah. Pernah, Mas. Mas, pakai hard disk atau enggak itu, Mas? Enggak, cuma flash disk, Pak. Cuma flash disk. Flash disk aja.
Berarti kesimpulannya benar kan? Hard disk itu di dalam sebuah sistem memang nggak mempengaruhi si kerja komputernya secara sistematiknya ya. Ini bukan ngomongin sistem operasi loh ya. Ini mau saya tekankan dari sini. Organisasi arsitektur komputer kita nggak ngomongin sebuah komputer yang ada sistem operasinya. Walaupun nanti kita ngomongin sistem operasi. Jadi secara keseluruhan itu bukan ngomongin, oh komputerku jadi ada Windows-nya, bukan. Oh komputerku jadi pakai Mac, enggak. Nggak ngomong itu. Kalau dari strukturnya, dari dari arsitekturnya, dari organisasinya, jadi kita sudah tahu. Jadi kalau organisasinya kita ngomongin tentang apa yang ada di dalam ya. Kalau kamu mau ganti memori seperti ini. Nah, kalau kamu mau data mau dipindahkan seperti ini caranya, harus lewatin ini. Organisasi gitu. Arsitekturnya gimana ya? Secara fisiknya gimana? Nah, arsitekturnya pakai logic dan sebagainya. Nah, gitu. Jadi itu yang kita tekan di sini. Jadi kalau kita ngomongin tentang memori eksternal, maka sesuatu hal yang is not the product. Makanya dari ngomongnya adalah optical drive. Padahal optical drive itu nanti jenisnya adalah ada CD, ada DVD, ya kan? Ada banyak hal, ya ada banyak. Ada CD, ada DVD, ada DVD-R, DRD, tadi yang banyak. Tadi udah dijelasin tuh. Nah dari situ. Gitu ya. So nggak usah berdebat lagi. Hard disk itu adalah memori eksternal. Secara apa? Memang secara organisasi dan arsitektur itu adalah, organisasinya adalah sebagai memori eksternal. Jadi dia kalau nggak pakai hard disk, Mas, Linux aja nggak pakai hard disk bisa jalan. Dia pakai USB aja bisa, pakai CD saja bisa. Yang dulu yang saya pernah nyoba itu ekstrim, Mas, pakai CD, pakai optical drive itu CD, di load, masukkan ke memori semua, Mas. Karena dia kecil banget, Mas. Memori kecil, selesai diambil, Mas. CD-nya diambil. Jadi komputer itu dia jalan nggak pakai hard disk, nggak pakai CD-ROM, nggak pakai CD, nggak pakai flash disk penyimpanannya. Pakai apa? Di memori aja. Pak, kalau dicolokin macam-macam bisa seperti biasa. Saya mau nyolokin USB bisa, saya mau ngeplay CD lagu gitu bisa. Itu bisa karena secara sistem udah pas gitu. Saya aja kaget tuh waktu itu sih masih zaman waktu saya masih SMA tuh, saya nyoba tuh. Hard disk saya mati. Masa komputer secanggih ini harus butuh hard disk dan yang macam-macam gitu kan. Carilah saya internet. Ternyata dapat sebuah sistem operasi yang nggak perlu hard disk, Mas. Waktu itu ya Linux gitu. Loh, zaman itu USB kan mahal tuh. Belum ada sih, masih mungkin. Mahal sekali tuh. Harga 128 MB aja sekarang harganya bisa saya dapat 128 giga sekarang harganya. Zaman itu loh ya. Coba lah sama saya di Burning, coba masukkan. Waktu itu saya coba di Pentium, belum Pentium deh, masih Windows Intel MMX kayaknya, masih di bawahnya Pentium lagi. Jalan, Mas. Saya buka CD-ROM-nya, ambil, saya mau nyetel VCD nih, saya punya VCD waktu itu, masukin CD-nya. Jalan, keren lah, bisa tampil loh, bisa di dalam itu, black box kalau nggak salah namanya. Nah itu jadi gitu ya. Jadi secara sistem, secara organisasi itu secara arsitektur dan organisasi itu hard disk itu termasuk dalam kategori memori eksternal. Jadi media penyimpanan yang nggak penting banget. Saya kalau butuh lagi saya masukin. Kalau nggak butuh ya sudah. Komputer itu, Mas, secara nggak sadar, kalau kalian tahu, komputer itu jika memang data yang diperlukan itu tidak ada di hard disk, maka hard disk itu nggak akan diakses. Itu tidak akan diakses. Udah didiemin aja. Lo terhubung tapi didiemin. Gimana coba rasanya? Di ghosting namanya. Ya gitu ya bahasanya. Baik. Gitu ya. Nggak usah berdebat lagi ya. Memori hard disk itu di hard disk. Ya, ada yang bilang hard disk. Kenapa disebutnya hard disk? Karena memang nanti fisiknya, secara fisik ada bentuknya, media penyimpanannya itu bahannya terbuat dari apa. Nah itu karena disebut sebagai hard disk. Ini harusnya membahas itu sumbernya di sini tuh, bukan ngomongin
jenis-jenisnya. Saya pengennya itu kalian membahas is in the internalnya, di dalamnya, arsitekturnya seperti apa, nyimpennya gimana. Oke, kelompok 2 ada yang mau bantu saya jawab pertanyaan-pertanyaan tadi dulu? Monggo? Sudah? Ini saya sudah ngoceh agak lama nih. Ini presensinya nanti sampai lupa nanti. Yuk, kelompok 2. Halo. Halo. Halo, Pak. Ini Pak. Ya. Rita dulu ini, Pak. Gimana? Bisa? Ini udah Iya, Pak, mau aman, Pak. sudah mau 44 menit lagi loh ya. Iya. Yuk, yang mana nih? Mau jawab? Belum. Oh, belum dapat. Belum dapat jawabannya. Sudah, Pak. Saya jawab dulu ya, Pak ya. Iya, yang mana aja? Oke, yang pertanyaannya Maul tadi, Pak. Nah, Tentang proses pemasukan data di CD-ROM, Pak. Proses pemasukan dan pembacaan data tadi, Pak. oke. Jadi Monggo. CD itu menggunakan laser saat memutar dan merekam data. Alur kecil pada permukaan CD dibaca oleh laser dan diinterpretasi menjadi suara atau gambar. Jadi tidak seperti pita kaset, CD bekerja tanpa melibatkan magnet. CD drive laser lens akan mengeluarkan laser ke kepingan CD. Setelah laser tersebut mengenai tonjolan yang ada pada CD, sinar itu pun memantul ke sebuah optical pickup. Kemudian pantulan sinar itulah yang dapat membaca setiap bit informasi yang ada dalam CD. Kemudian sinyal bit digital itu diolah menjadi data analog serta diantarkan ke signal amplifier untuk diolah lebih lanjut oleh komputer atau seperti CD-ROM itu, Pak. Kemudian akan menampilkan data analog itu akan terpampang di layar. Mungkin itu Mas Maul. Ya, terima kasih, jelas. Oke. Jelas bingungnya. Nggak apa-apa, jelas beneran. Oke. Jelas beneran ya? Ya, kalau beneran sih alhamdulillah. Kalau masih kurang jelas, kasih tahu aja, nggak apa-apa. Nggak ada yang selalu benar ya di sini. Jadi kalau misalkan kelompok itu kok Pak, gimana? Sudah puas dengan jawaban saya? Ya, jangan cari kepuasannya, karena mereka itu bukan pemuas. Oke? Oke, saya harus jelasin dari sisi mana nih. Baik. Oke, sepertinya yang sangat dekat dengan apa yang mau kita bahas dari semua ini, pertanyaan ini nih, proses input data dari CD ke optical itu gimana sih sebenarnya? Nah, saya bahas ini ya, boleh ya? Jadi bahas ini dulu. Jadi kita ngomongin optical drive dulu. Oke, sebentar. Kelompok 2 ada lagi nggak yang mau dibahas nih? Pertanyaan tadi. Yang mau dijawab ya, Pak ya? Yang lainnya maksudnya, Pak? Iya. Ada sih, Pak, yang lainnya, Pak. Ada. Yang mana nih? Ada. Yang pertanyaan dari Mas Okta tadi, konfigurasi dari RAID 0 apakah harus identik? Oh, oke. Konfigurasi. Oke, hard disk. Itu mungkin lebih identik ke bagian size bit ya, Pak. Iya, Mas. Soalnya itu kan dari 2 storage itu digabung menjadi 1 storage agar lebih maksimal. Nah, mungkin identiknya di bagian size bitnya, Mas. Mungkin Mas Okta. Oke. Ya, oke. Dari size speed-nya katanya, Mas, ya. Baik. Ada lagi ya, Mas? Yang mau dibahas? Mau jawab boleh, Pak? Boleh. Ya, Pak. Mau jawab pertanyaan Mas Ferry tadi, tanya apakah teknologi RAID digunakan di setiap komputer. Pada umumnya RAID diimplementasikan di dalam komputer server, tapi bisa juga digunakan di dalam workstation, tinggal disetting dengan konfigurasinya di komputernya. Itu aja, Pak, yang bisa tak jawab. Siap. Oke. Memang itu aja kok jawabannya. Pertanyaan RAID itu bisa di PC biasa? Bisa. Jawabannya bisa. Ya, nanti saya jelasin. Bisanya bisa ya. Ada lagi nggak? Saya, Pak. Ya. Mau menjawab pertanyaan dari Mbak Karen, pengganti CD-ROM di zaman sekarang itu apa? Pengganti CD-ROM di zaman sekarang itu ada flash disk. Kenapa flash disk? Karena flash disk itu bisa digunakan agar lebih hemat menggunakan digital. Terus nanti jika mungkin kalian mempunyai CD, mungkin bisa membeli CD-ROM eksternal gitu. Makasih. Oke. Ya, ini jawabannya simpel kok. Ada nggak penggantinya CD-ROM yang di dalam? Ada, Mas, CD-ROM eksternal ki ono. Ya, Mbak tadi tanya.
CD-ROM eksternal itu ada. Jadi Anda tinggal cari aja kalau Anda punya budget, harganya yang mirip-mirip dengan harga CD-ROM di PC. Bisa, ada gitu ya. Tapi kalau ditanya media penggantinya, nah media penggantinya CD-ROM, nah itu sudah tadi dijawab, pakai flash disk dan seterusnya. Gitu ya. Baik, ada lagi nggak? Ada Pak, saya mau menjawab yang bagian apa penyebab yang ditanya dari Mas Khairul tentang apa penyebab bad sektor pada eksternal, hadir eksternal ya Pak. Oke. Itu bisa terjadi dalam dua hal, yaitu bad sektor yang hardware atau software failure. Kalau hardware tuh mungkin harddisknya terjatuh, faktor usia, bisa aja tiba debu masuk. Kalau soft bad sektor itu bisa aja terjadi software mengalami error atau permasalahan dalam sistem operasi Pak. Gitu aja. Yes. Jadi ada dua ya, nanti saya jelasin ini panjang lebar. Saya sampai jam berapa nih? Saya tahu. Apa? Oh ya, oke, nanti saya cover Mas. Apa itu tadi tolong juga dicatat ya, tanya. Kok video di VCD itu macet-macet kepiye? Gitu. Baik. Ada lagi? Kelompok 2? Ini sudah lumayan lah ya. CD-ROM pengganti sudah. Oke, dan sudah bla bla optical drive. Mungkin itu aja ya sih Pak dari kelompok. Oke, baik. Saya bahas dulu dari sisi proses input data di CD, optical drive. Ya. Maka saya sebutkan memori eksternal salah satunya adalah optical drive. Jadi dia media yang dipakai adalah sebuah plat yang di mana nanti prosesnya akan memantulkan prosesnya itu akan memantulkan cahaya yang dimana nanti cahayanya akan dibaca sebagai bit-bit data. Ingat ya, dipantulkan dia pembacaannya dan penulisannya nanti menggunakan cahaya laser, ada yang biru, ada yang merah, yang biru yang biasa dipakai untuk DVD, yang merah itu yang biasa dipakai untuk VCD. Ya. Saya ulangi lagi. Jadi kita ngomongin optical drive, maka itu adalah sebuah media penyimpanan di mana bahannya itu sebuah plat, ya, plat magnesium ya kalau nggak salah. Tolong dikonfirmasi ke kelompok 2. Plat, dipakai plat ya. Di mana nanti data bit biner kan ingat ya, data yang disimpan dalam bentuk biner ya. Nah, karena ini bentuknya dalam hard Pak, berarti bagaimana caranya? Nah, caranya untuk yang karena dia bentuknya plat, maka dia apa sih namanya? Ditatah, tahu ditatah nggak sih? Ditatah. Tahu ditatah nggak sih? Ditatah itu dipahatkan gitu, dipahatkan pada media yang dimaksud. Ya, jadi dia dipahatkan pada media yang dimaksud. Coba saya masuk ke mana ya? Yang ini deh. Ini bukunya Oke, ini ngomongin ini bukunya ini ya. Kebaca nggak? Enggak ya? Kebaca Pak. Baca ya. Baca Pak. Produknya ini sudah ada ya. Kalau kalian mencari di Waskita saya sudah share. Jadi produknya memang banyak, ada CD, ada CD-ROM, ada CDR, ada CD-RW, ada DVD, ada DVD-R, ada DVD-RW, Blu-ray sampai. Nah, tadi tanya, gimana? Itu kan tadi plat ya. Jadi gimana dia membaca sebuah data? Maka plat tadi itu yang tadinya awalnya flat, saat data itu dimasukkan, maka dia seolah-olah memahat pada medianya. Dari medianya nanti akan menjadi cekung, tidak. Jadi kayak gini nih. Nah, kelihatan nggak sih? Nah, ini dia. Jadi kayak cekung, tidak. Gitu. Nah, proses ini gimana kok bisa terjadi, Pak? Dipanaskan. Pakai apa? Pakai laser. Itu sebabnya proses penulisan pada hard disk itu disebutnya sebagai burn atau dibakar. Terus dibakar urung. Nah, dulu kan begitu ya. Pakai silinder nggak? Terus dibakar belum? Ya, di burn dulu. Nah, kenapa? Karena memang prosesnya dia memahat. Pakainya apa? Panas. Panas apa? Dari laser. Laser merah itu agak gede, laser biru lebih kecil. Kenapa? Itu sebabnya kenapa DVD dan CD itu punya kapasitas yang beda. CD palingan 700 sampai 800 megabit, ya, megabit. Kalau DVD bisa sampai 5 giga. Ya, kenapa? Karena pembacanya beda, lebih kecil. Nah, itu sebabnya disk DVD tidak bisa dibaca di playernya VCD. Begitu juga sebaliknya. VCD kadang tidak bisa juga dibaca di playernya si DVD. Tunggu dulu. Tapi ada beberapa playernya yang bisa dua-duanya, gitu ya. Tapi
Seperti itu. Jadi kadang ada yang mengcover itu. Tapi biasanya yang paling umum adalah playernya VCD tidak bisa membaca DVD. Kenapa? Karena lasernya merah. Merah itu ukurannya lebih gede, padahal DVD itu punya ukuran sensor yang lebih kecil. Mana ya? Saya sebutin. Nah, ini dia. Jadi saat dia dibaca. Nah, jadi bit-bit data tadi dibacanya bagaimana, Pak? Jadi saat ketemu cekungan dia dianggapnya 1, kalau dia nggak ada cekungan dianggapnya 0. Seperti itu. Nah, memang ada beberapa 2 macam. Ada yang double set ya, ada double set, ada yang 2 layer. Jadi kalau VCD yang punya 2 layer dia biasanya bisa sampai puluhan giga waktu itu, dan harganya memang mahal. Dan playernya khusus Blu-ray itu ya, termasuk Blu-ray itu. Nah, itu kan DVD-nya aja harganya medianya saja, CD kasetnya itu ya. Kasetnya aja sudah harganya lumayan daripada beli CD biasa kan. Ya kan? Nah, playernya juga tambah mahal lagi Blu-ray, ya kan? Nah, kenapa? Karena memang teknologinya dia seperti ini. Lasernya beda dan seterusnya beda. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau di apa namanya? Jika kalian di zoom ya, dan bentuknya gini nih sebenarnya dalamnya. Cekung, tidak, cekung, nanti cekung lagi, tidak, cekung, tidak. Nah, jika lasernya ditembakkan yang agak besar, misalkan punyanya VCD ditembakkan punyanya DVD, maka kan terlalu kecil nih beam spotnya ini, kecilnya. Jadi susah baca. Nah, jadi sudah tahu ya, datanya disimpan ditatah, Mas, dipahatkan ke dalam media itu. Ya, oke ya. Terus bacanya gimana, Pak? Ya, bacanya lasernya itu akan memantulkan cekungan itu di playernya. Saat dipantulkan dia dibaca 1, dia dipantulkan 1. Nah, iya, bisa habis. Di CD itu kan ada beberapa media. Sebentar, CD-RW itu nggak seterusnya bisa di read and write loh ya. Ada batasnya, jangan salah. Jadi nggak bisa seterusnya. Pak, ini sudah di read and write. Enggak, jangan salah, masih bisa, pasti habis, masih bisa habis. Jadi RW itu bukan tiba-tiba seterusnya bisa ditulis, dibaca tulis, enggak, ada batasnya itu, Mas. Coba Anda cek lagi ya. Itu ada batasnya. Pak, saya punya DVD nih. Dulu saya sering ngumpulin DVD tugas-tugas punya mahasiswa itu. Kan yang dikumpulkan cuma 20 MB, 30 MB gitu kan. Padahal CD kan isinya 700 MB. Jadi itu masih bisa dipakai nggak? Masih bisa dipakai itu ya, dikumpulin. Punya DVD guys? Bisa, punya. Tinggal aplikasinya di extend gitu ya. Di extend, jadi yang lama diabaikan, nanti dia ambil yang baru. Memang kapasitasnya lebih sedikit, tapi lebih mending daripada harus beli baru kan gitu ya. Jadi begitu. Lalu pertanyaannya tadi jawab ini. Pak, kalau hapus data DVD RW-nya kemana? Maksudnya gimana? Kalau dihapus data pada DVD RW-nya untuk pahatannya kemana? Ya tadi Mas, jadi dia medianya tuh masih bisa diukir lebih kecil, digeser deh. Ya gitulah. Jadi ini kan kalau di zoom kan ada banyak spot-spotnya kecil ya. Jadi DVD itu sudah punya beam spot ya, besarannya si laser gitu ya. Dengan besarannya laser ini nanometer ini ya, ukurannya nano kayak gini ya. Kayak gitu ya. Nah itu udah digeser tuh. Nah tapi kalau sudah penuh Mas, nggak punya tempat lagi, ya sudah selesai. Itu sebabnya RW itu ada batasnya, nggak tiba-tiba dia seterusnya gitu ya. Intinya gitu. Lalu ditanya tadi, Pak, kalau dia macet-macet gimana Pak? Nah berarti medianya itu cekungannya dan lensnya atau permukaannya itu tidak rata lagi, yang membuat lasernya tidak bisa memantulkan cahayanya kepada si penerimanya. Nah itu jadinya datanya tidak lengkap. Nah kalau datanya tidak lengkap, video, audio, kalau datanya tidak lengkap gimana? Keskip kan? Jadi patah-patah kan? Atau kalau dia datanya pinter, dia biasanya nunggu datanya mana nih? Data nomor 2. Jadi komputer itu bacanya kan urutan, Mas. Video ini di-play-nya mulai dari data 1 sampai 10. Nah, di-play lah Anda dari data 1 kan, dibaca dari data 1, 1, 2, 3. Nyampe data ke-5 ternyata burem, Mas. Jadi medianya nggak bisa memantulkan cahayanya tuh.
Tapi komputer kan pengen, pokoknya data 5 dulu, jangan data 6, data 5 dulu. Dia muter lagi, cari, tanya lagi, terus tanya lagi. Nah itu yang bikin macet-macet itu kayak gitu. Oh skip, oh datanya ada sedikit nih, kasih aja sedikit, udah sedikit kan, skip lagi, skip. Nah itu yang terjadi mas. Gitu ya, paham ya? Jadi media penyimpanan ini sebenarnya bukan yang tertua ya. Ini saya kasih apa namanya? Saya kasih fakta dulu bahwa media penyimpanan ini bukan media yang tertua. Walaupun modelnya adalah model yang diakomodir dari metode yang penyimpanan yang lama. Anda tahu media penyimpanan yang lama? Namanya? Floppy disk. No, ada lebih tua lagi. Ada lagi yang lebih tua. Memori eksternal itu dulu dosen saya cerita nih S2 waktu itu. Saya masih jamanin pakai itu, Mas. Ada yang tahu? Coba searching lah di Google, ada nggak ada tadi. Bukan disket, Mas. Disket itu sudah medianya sudah hampir mirip kayak ini. Apa flash? Sekasi, Pak. Sekasi bukan sekasi. Sekasi itu ini, dia itu bukan arsitektur ya, dia organize-nya. Sekasi itu. Organize-nya. Kalau sekarang kan sudah pakai ATA. Ada itu medianya. Nggak ada ya. Sekarang sudah nggak ada lagi. Media yang tertua. Pertama kali media penyimpanan yang ada di komputer. Nah, nanti coba cari di internet. Namanya adalah punch card. Bentuknya berupa kartu biasa, tapi nanti dia ada bolong-bolongnya gitu. Jadi bolong. Jadi bacanya gitu. Jadi setiap kali ada mau baca, dia harus masukkan datanya itu yang bagian bolong-bolong di mana dia akan menandakan sebagai bit binary-nya. Jadi kalau kata mau menyimpan, maka harus diplong, dibolongin sesuai dengan urutan datanya. Nah, karena datanya banyak, maka harus ada banyak kartunya gitu. Jadi kalau zaman dulu, Mas, kalau diceritain sama dosen saya itu, kalau mau ngerunning sebuah program, itu dia nyimpen kartunya bisa sampai satu tumpuk, bisa sampai 20 cm gitu ke atas. Dan harus berurutan. Kalau dia nggak berurutan, harus diulang lagi pertama. Nah, itu. Nah, kayak gitu. Jadi media tertua itu bukan disket, bukan CD, tapi punch card. Jadi memori eksternal yang tertua itu adalah punch card, ya, bukan CD. Nah, itu salah satunya. Oke. Sampai sini untuk optical drive nanti ada yang belum saya sebutin nggak? Masih populer nggak, Pak? Ah, oke. Masih populer atau enggak ini sebenarnya yang membuat disk ini populer adalah industri musik, industri film. Mas, player VCD, player DVD itu punya region. Tahu region ya? Region itu area Eropa, area Asia, area Amerika gitu ya. Itu punya. Jadi setiap kamu nggak bisa pakai VCD-mu yang disebarkan di Asia untuk ngeplay player yang ada di atau VCD yang original yang di share di Eropa atau yang di Asia. Jadi beda-beda. Jadi Asia buat Asia gitu. Itu ada kayak gitu. Nah, apakah sampai sekarang masih bisa? Dulu dianggap sebagai media yang cukup bagus untuk pengganti kaset, tapi ternyata tembus juga, Mas. Tembus itu maksudnya tembus bisa dibajak gitu loh. Ya, CD-RIP itu sudah mulai banyak waktu itu, ya sudah akhirnya tidak boleh. Jadi karena masalah bisnis sebenarnya. Oke. Saya mana tadi? Ada yang belum saya jawab nih. CD kalau sudah CD-nya sudah berumur gitu gimana, Pak? Ya, itu CD, kelemahan ke CD memang cara penyimpanannya ya. Karena dia bentuknya ceruk dan kecil-kecil banget, jadi dia jika kena lembab sedikit dan mulai berlumut atau berjamur itu sudah susah, Mas. Maka dulu ada media pembersihnya untuk CD ya, untuk membersihkan jamurnya. Jadi gitu. Bisa dipakai ya? Udah nggak bisa, Mas. CD itu yang penting itu sebenarnya bukan yang paling bawah itu, Mas. Media penyimpanannya itu yang ada di atas loh sebenarnya. Jadi kalau kalian mau
mengamankan CD itu bukan hanya bawahnya saja, tapi atasnya juga harus diamankan, di cover juga di atasnya. Kalau Anda nggak percaya, saya pernah punya CD, Mas, ke teman saya itu ngerokok gitu kan, ketimpahan abunya di atas loh ya, di covernya di atas, set gitu, udah di bawahnya hilang, Mas, karena medianya ada di atas. Itu yang ada di ini, Mas. Jadi yang single plate namanya. Ya ini CD-ROM. Jadi dia di paling atas. Ya, ini polikarbonat substrate, ini plastik, yang paling bawah itu aluminium, ada layer dan label yang paling atas. Jadi kalau dari atas kena panas, hancur nih sudah medianya. Nah, oke? Ya, oke. Itu fakta-fakta dari optical drive. Baik, kemudian masuk ke pertanyaan-pertanyaan tadi. RAID itu bisa di PC nggak? Bisa. Jawabannya bisa. Sangat bisa. Tapi tidak semua RAID bisa diimplementasikan. Jadi tergantung dari dukungan pada hardware-nya ya. Jadi silakan baca di buku panduannya. Makanya kalau beli barang elektronik, Mas, satu, jangan buang buku manual booknya. Ya itu adalah salah satu algoritma ya yang sudah disusun panjang lebar ya, tapi kalian yang penting dibuang. Enggak, Mas, itu kalau di teknik wajib itu ada ya. Jadi kalau di perusahaan itu buku manual itu harus ada. Jadi bagaimana itu salah satu penanganan paling mudah, mencari solusi penanganan pada kerusakan komputer atau barang elektronik itu ada pada buku manualnya. Itu salah satu di hardware software 1 itu disebutin. Kalau kalian mau bagaimana cara menangani sebuah kerusakan pada hardware atau barang elektronik, itu cari cara buku manualnya dulu dibaca. Komputermu rusak, apa nih? Mainboardmu apa? Nah, dicek dulu manualnya. Gimana tuh kalau konfigurasi RAM ya kan? Kalau dulu mau pakainya RAM dual channel, triple channel, mau pakai 4 channel. Terus gimana konfigurasinya? Malah carinya ke internet. Enggak, buku manualnya dulu gitu ya. Intinya gitu ya. Bisa lihat? Bisa, jawabannya bisa. Enggak harus punyanya server, enggak. Itu kan kebutuhannya saya aja. Pak, kalau server itu ya saya harus banyak yang lebar-lebar, Pak. Ya sudah, bisa pakainya pakai RAID. Pak, kalau saya beli harddisknya gede, Mas, itu RAID itu kan dari situ awalnya. Saya pakai harddisk tapi gede, satu itu mahal. Saya bisanya belinya yang kecil-kecil, tapi saya mau gabungin, besok saya pakai 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu bisa dipakai konfigurasi RAID ya gitu. Jadi nanti yang 80 tambah 80 jadi 160 gitu kan. Dari yang 120 tambah 120 jadi 240, nanti kebacanya seperti itu. Nah, itu ya. Nanti kalau mau tahu komputermu itu support RAID atau enggak, ya cek buku manual booknya. Dia support RAID seberapa. Ya. Baik, situ. Kemudian bad sector sudah dijelasin. Bad sector ini terjadi biasanya pada hard disk yang punya piringan. Ya, punya piringan. Atau media magnetic disk namanya. Ya, magnetic disk itu salah satunya, kenapa kok sering terjadi error hard error? Karena sistem di magnetic disk itu dia punya yang namanya mana tadi ya, platter ya, head machine ya. Ini adalah sebuah arm lengan yang digunakan untuk membaca pada piringannya. Sebentar, saya carikan ini. Saya carikan gambarnya ini mana tadi. Platternya nggak disebutin ya, magnetic disk. Jadi bentuknya itu kayak sebuah jarum gitu ya, tapi nanti menunjukkan ke situ. Oh ya, di sini. Ada. Hard disk. Nah, ini dia. Kelihatan nggak yang ini? Yang ini. Nah, nih. Ini ya. Nah, ini head namanya. Nah, ini selalu bergerak, Mas. Jadi jika terjadi goncangan sangat besar dan head-nya yang harusnya ada di posisi 0 tiba-tiba geser ke posisi 1, pastikan sudah itu bad sector sudah. Dia nggak bisa. Nah, biasanya bad sector itu juga ngomongin tentang platternya, di mana platternya itu terjadi kerusakan. Ya. Disk ya. Jadi platter itu dari satu kerusakan di mana? Di sektor tertentu. Sektor itu gimana? Nah, hard disk itu nyimpannya dalam kayak gini, Mas. Jadi data itu bukan disimpan secara berurutan, tapi disesuaikan dengan bloknya seperti ini. Ini
blok-blok yang ada kodenya 61 ini disebut sebagai sektor. Nah, setiap ini ada intersector gap namanya. Antar gap gitu ya. Kemudian ada intertrack. Ini track yang bunter-bunter kayak gini. Nah, dan lebar dari si sektor ini disebut sebagai track. Ya. Jadi harddisk itu nggak nyimpan seperti. Nah, itu sebabnya ini yang mau pengen tahu alasannya kenapa kok harddisk saya beli 80 giga yang kedetek 79 gitu. Ada kayak gitu nggak? Pernah merasa gitu nggak? Beli harddisk 1 tera, kedeteknya 990 berapa gitu, iya? Iya Pak, benar Pak. Nah, itu karena media penyimpanannya kita, media penyimpanannya di di harddisk yang piringannya itu dia tidak menyimpan secara utuh gitu ya, jadi semuanya. Tapi dia akan membuat yang namanya sektor, ada intercept gap. Nah, itu kan juga butuh posisi data. Jadi bukan tiba-tiba langsung, wadah pokoknya di garis gitu, enggak. Dia punya posisi datanya. Nah, jadi gitu. Nah, biasanya sih semakin dia besar gitu ya, semakin besar maka biasanya potongannya juga semakin gede. 1 tera itu bisa sampai 900-an sampai 50-an giga, ada sampai 500 MB-an atau sampai ada yang bisa sampai 1 giga. Kenapa ini? Semakin banyak sektornya, maka itu potongan itu sudah memang di space memang untuk itu. Memang di space untuk itu. Jadi memang dibuat untuk itu. Jadi itu alasannya, salah satu alasannya kenapa kok kalian beli harddisk 1 tera, dia nggak utuh 1 tera. Kenapa? Karena itu. Dia harus mengcover untuk jalur membedakan intercept gap-nya dengan antar sektor. Itu alasannya ya. Ya, sudah tahu kan? Harddisk itu dia harus muter tinggi terus, dia nggak berhenti muternya, pokoknya 7.500 RPM aja. Motor mesinmu Mas, kalau harddisk kencengan harddisk Mas. Mobil kayak kalau idle kan cuma 1.000 sampai 2.000 RPM kan mesinnya, atau digas paling tekan 5.000 wis jerit-jerit tuh mesinnya, ya enggak? Harddisk itu baru kan nyala Mas, baru nyalain PC-nya dia udah muter 7.500 RPM yang umum. Kalau yang di harddisk, yang di laptop biasanya 5.400 RPM. Pak, bagus mana Pak? Yang kenceng dong. Ada yang 10.000 RPM ada, tapi resikonya nanti adalah panas. Ya, maka kenapa di laptop itu yang biasanya 5.400 RPM? Karena untuk mengurangi panas. Ada nggak Pak yang harddisk laptop yang kecepatannya 7.500 RPM? Ada. Kalau Anda beli, mungkin harganya agak sedikit beda. Kapasitas sama, kecepatan beda. Itu beda harganya. Nah, gitu. Ini udah jam 12. Ini saya sampai jam 12. Oke. 10 menit lagi ya. Sampai 20 ya. 12.20 ya. Baik, dari pertanyaan tadi. Jadi gitu ya, teman-teman. Di optical magnetic. Loh, kok disebutnya magnetik, Pak? Ya, nyimpannya dengan cara magnetik. Jadi sektor itu dia menyimpannya dengan secara magnetik. Jadi dialirin data dan seterusnya. Nah, di setiap sektor akan ditorehkan magnetik. Dia akan ada voltasenya, itu ada positif atau negatifnya, intinya gitu. Itu ya. Oke, lanjut. Ada yang belum nggak? Rate itu harus identik nggak Pak? Nah, tergantung tadi ya, jawabannya tadi sebenarnya tergantung dari jenis rate-nya. Rate mana yang mau Anda pakai. Kalau misalkan rate-nya itu memang harus memaksakan identik dari sisi kecepatan, maka harus kecepatan. Rate 0 itu kalau nggak salah tadi adalah membagi speed-nya ya. Jadi 2 harddisk itu bekerja berbarengan. Jadi seolah-olah kita punya 2 harddisk yang kecepatannya 2 kali lipat. Padahal 1 by 1 bahasanya gitu ya. Maka biasanya tadi benar sudah dibilangin, speed-nya harus sama. Kalau 7.500 RPM maka harus sama 7.500 RPM. Dan memang disarankan adalah kapasitasnya juga sama. Oke ya, gitu. Baik. Mana lagi yang belum saya jawab ya? Kelompok 2, ada yang belum saya jawab nggak? Bad sector sudah. Soft. Ini kalau soft itu masalah sistem operasi ya. Harddisk. Jadi kalau mau nggak sering back sector Mas teman-teman, harddisk kalian atau laptop kalian tuh jangan sering kena banting lah bahasanya. Kalau mau bawa di motor, jangan digantung di motor. Kalau bisa di punggung ya, taruh di punggung gitu ya, dibawa kayak gitu, intinya gitu.
Optical drive sudah, CD rumus sudah, tipe memori tadi sudah saya jelasin ya, tipe memori eksternal dan internal saya sudah jelasin. Kalau internal ya. Kemudian oh ya, masuk cloud nih, ada yang cloud. Ini ngomongin cloud. Mas, kalau kita tanya cloud itu apakah termasuk sebuah memori eksternal? Ya, Pak, ada yang bisa jawab, Pak? Kira-kira menurut kalian itu cloud, media penyimpanan cloud itu termasuk memori eksternal? Nggak ada ya? Nggak ada bisa jawab. Cloud yang kita maksud di sini, ini sebenarnya adalah layanan, Mas. Ya, cloud itu yang di sini ya, di media ini nggak ada ya. Di media ini nggak ada nih kayaknya. Ya kita ngomongnya magnetic tape, ya, nggak ada yang nyinggung magnetic tape soalnya dari tadi. Ya, nggak ada. Yang kita mau bahas kan cuma optical memory, solid SSD. Ya, SSD itu kan penggunakannya memori flash ya, memori flash yang kita sebab bahas di dalam. Jadi teknologi yang ada di memori internal dipakai untuk kebutuhan eksternal yang berkembang sekarang jadi USB, jadi SSD, nah gitu. Gitu ya, paham ya? Kemudian kalau cloud, nah nih kalau cloud ini kita ngomongnya beda. Cloud itu adalah layanan. Cloud itu adalah yang Pak, ada Google Drive, ada Dropbox, apalagi yang berbasis cloud apa nih? Media penyimpanan. Ada yang tahu lagi selain itu? Saya sih pernah pakainya Google Drive sama Dropbox. Ada yang lain nggak? Sama punyanya Microsoft itu apa sih namanya? OneDrive. Nah, jadi saya yang pernah pakai OneDrive, punyanya Microsoft, Google Drive yang kita sudah pakai seperti biasa. Ada pakai Mega ya, sama Dropbox ya. Saya pernah pakai ini 2, tiga. Ada yang pakai Mega, nah, ini sering golek film ini mesti ini. Terus ada yang Fire itu apa? Mediafire, Forshare, nah itu ya jadi itu. Nah itu adalah layanan Mas sebenarnya. Secara arsitektur, secara organisasinya juga itu semuanya akan masuk lagi ke sistem yang kita punya tadi yang kemarin, external memory, hard disk. Yang dipakai apa sih di media penyimpanan di Google? Ya hard disk sama. Pak nggak pakai SSD? Yo terserah perusahaannya kan. Perusahaannya yang lagi mau pakai hard disk, pakai hard disk. Kalau dia mau ganti SSD, ya silakan pakai SSD. Jadi cloud itu sebuah layanan di mana memori eksternal yang seharusnya tidak ada di saya, kamu bisa akses melalui internet. Itu yang disebut sebagai cloud. Nah, layarnya apa saja? Banyak. Google Drive, Dropbox, OneDrive, Mega, Forshare, MediaShare, apalagi banyak kan? Jadi, makanya tadi, itu bukan masalah produk, tapi masalah yang ada di dalamnya. It's the system. Jadi, kalau Anda sudah paham dari sistemnya, maka tadi yang dibilang, Anda sudah bisa macam-macam tuh pada komputer Anda itu. Intinya di situ. Baik. Sampai sini ada pertanyaan yang belum terjawab? Kelompok 2? Sepertinya sudah semua, Pak. Sudah semua. Ada pertanyaan, ada yang mau tanya lagi? Jangan debat lagi ya. No debat pokoknya. Hard disk itu eksternal. Kalian mau ditaruh dalam PC kayak, mau dipakai buat mau buat sistem operasi kayak, pokoknya di eksternal, bukan hanya berpengaruh pada posisi dia ada di mana, tapi memang secara arsitektur organisasinya memang dia adalah eksternal. So sistem komputer nggak penting, dia kalau nggak dibutuhin nggak diambil juga tuh sama sistem komputer, itu ya. No debat lagi. Baik, nggak ada lagi pertanyaan? Cukup memori eksternal? Cukup ya? Baik, jika tidak ada, presensinya sudah saya share sepertinya, saya sudah banyak yang presensi sepertinya. Oke, sesuai dengan jumlah ya, 50, 51 ya. 50 yang presensi. Jika tidak ada lagi, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa resumenya di submit ya di Waskita. Oke. Jika ada kendala, tolong saya kasih tahu. Ya. Untuk yang bertanya, kemudian untuk kelompok, itu saya taruh di atas di announcement untuk kelompok. Jadi filenya di drop ada di atas semuanya. Salah satu saja yang ngirim nggak apa-apa.
Pak boleh semuanya ngirim? Boleh. Apa. Jangan lupa resumenya. Terima kasih buat hari ini. Selamat siang. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.